Pernahkah kalian membayangkan orang yang paling kalian percaya justru menusuk kalian dari belakang? Bagaimana jika pengkhianatan itu datang dari dua orang yang paling kalian cintai? Suami sendiri dan adik kandung yang kalian besarkan sejak kecil. Inilah kisah nyata yang lebih pahit dari mimpi buruk manapun. Kalau dipikir-pikir, semua ini berawal dari hal-hal kecil yang kita anggap sepele, yang kita anggap wajar. Tapi justru dari situlah iblis mulai menanamkan bibitnya. Rina, Aldi, dan Desi tinggal serumah di sebuah perumahan sederhana di pinggiran kota. Rumah itu tidak besar, hanya tipe 45 dengan 2 kamar tidur, 1 ruang tamu kecil, dan dapur mungil. Tapi suasana hangat selalu terasa. Setidaknya sebelum semua berubah. Rina adalah seorang ibu muda berusia 27 tahun. Cantik sederhana, berhijab, sabar, dan penyayang. Sehari-hari ia mengurus rumah sambil jualan online dari rumah. Aldi suaminya, 30 tahun, bekerja sebagai supervisor toko bahan bangunan. Aldi terkenal ramah, supel, senyumnya mudah membuat orang simpatik. Sedangkan Desi, adik kandung Rina, baru saja lulus SMA. Usia 19 tahun, sedang menunggu kuliah sambil membantu menjaga keponakannya yang baru 2 tahun. Setiap pagi mereka sarapan bersama. Aldi berangkat kerja sekitar jam 7, diantar Rina sampai pagar. Kadang Desi ikut melambaikan tangan sambil menggoda keponakannya supaya melambai juga. Aldi hanya mengangguk sambil tersenyum. Awalnya ya memang biasa aja. Mana ada kakak ipar yang mikir macem-macem ke adik ipar. Tapi ternyata manusia itu lemah. Apalagi kalau godaan datangnya lembut, manis, pakai senyum. Sifat Aldi yang ringan tangan membuat dia suka membelikan jajanan untuk anak dan juga Desi. Kadang dia pulang bawa boba atau sekotak donat. Desi selalu menjerit kegirangan, melompat kecil lalu dengan centil berkata, "Ih, Mas Aldi baik banget sih, bikin Desi ketagihan nih dimanjain terus." Rina hanya tertawa, merasa senang karena hubungan suami dengan adiknya akrab, sama sekali tak terbesit kecurigaan. Lalu, mulai ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang tanpa sadar melewati batas. Aldi misalnya sering memuji penampilan Desi. "Des, kamu cocok banget pakai baju warna pastel gitu, cantik." Desi merespons dengan senyum malu-malu, padahal hatinya mengembang luar biasa. Dalam hati, dia mulai menaruh rasa yang salah. Desi bukan anak kecil lagi. Setelah mulai timbul rasa suka, dia diam-diam makin mempercantik diri. Ia mulai sering maskeran, luluran, bahkan membeli lingerie tipis. Alasannya sih untuk koleksi, tapi anehnya dia tidak pernah segan menjemur pakaian dalamnya yang paling mengundang di jemuran depan kamar Aldi. Setiap Aldi keluar kamar, pandangannya mau tak mau jatuh pada bra renda tipis merah muda atau celana dalam les hitam milik Desi. Aldi menegur dalam hati, tapi lama-lama rasa bersalahnya dikalahkan oleh rasa penasaran. Iblis itu pinter banget. Dia nggak datang bawa garpu dan tanduk. Dia datang lewat pandangan, lewat bau harum sampo, lewat suara ketawa manja. Suatu malam, listrik rumah sempat padam. Mereka bertiga duduk di ruang tamu dengan lilin. Rina menggendong anaknya yang ketiduran. Desi duduk agak merapat ke Aldi karena takut gelap. Saat petir menyambar, Desi spontan menggenggam lengan Aldi erat-erat. Aldi terkejut, tapi tak melepaskan. Dalam gelap, Desi menempelkan kepalanya ke bahu Aldi sambil berkata pelan, "Mas, kalau gelap gini Desi takut, jangan jauh-jauh ya." Lengan Aldi menegang. Itu pertama kalinya dia merasa jantungnya berdebar aneh karena Desi. Setiap pagi, Aldi berusaha menganggap semua itu hanya rasa kasihan pada adik ipar. Tapi setelah itu, Desi makin sering menyentuh Aldi untuk alasan sepele. Merapikan kerah baju, mengelap sisa nasi di pipi Aldi, atau menggandeng tangannya saat lewat teras malam-malam, katanya takut tikus. Sementara itu, Rina bahagia. Ia sering memuji Aldi karena begitu perhatian dengan Desi. "Mas, makasih ya selalu baik ke Desi. Dia kan belum punya siapa-siapa di sini selain kita."
Aldi hanya mengusap kepala istrinya. Dalam hati dia merasakan tusukan rasa bersalah, tapi belum cukup kuat untuk menghentikan semua. Desi dengan lihai pun selalu bersikap manis ke kakaknya. Ia membantu mencuci, membereskan rumah, kadang menggantikan Rina memasak. Hingga tanpa sadar, Rina semakin mempercayakan Desi. Tidak tahu sama sekali bahwa dalam diam, bibit perselingkuhan mulai tumbuh. Perlahan, tapi pasti. Kalau diingat sekarang, semua tanda-tandanya sudah ada sejak awal. Tapi hati yang tulus seringkali buta. Dan cinta yang salah biasanya mulai dari hal paling remeh. Tak ada yang pernah menyangka dari pijatan ringan, sebuah rumah tangga bisa hancur. Tak ada yang menyangka pula dari satu candaan kecil, lahir aib yang akan merusak dua keluarga sekaligus. Hari itu hujan turun sejak pagi. Aldi pulang kerja lebih cepat karena toko tempatnya bekerja bocor parah, harus ditutup sementara. Rina terlihat sibuk di dapur, menggoreng bala-bala untuk camilan. Sementara itu, Aldi duduk di sofa ruang tamu sambil memijat lehernya sendiri. Bahunya kaku, mungkin karena 2 hari ini lembur angkat barang berat. Desi yang baru keluar dari kamar melihat Aldi meringis kesakitan. "Mas Aldi kenapa? Pegel ya?" Aldi hanya setenyum lembah. "Iya, ini bahu kayak ditusuk-tusuk." Desi lantas berinisiatif mengambil minyak kayu putih dan berkata, "Sini mas, Desi pijitin ya. Kasian, nanti kalau keseleo gimana?" Aldi sempat menolak kikuk, tapi Desi memaksa dengan gaya manja. "Udahlah, jangan gengsi. Masa sama adik kiper sendiri malu?" Rina yang mendengar dari dapur pun ikut menimpali santai. "Iya mas, biarin Desi aja mijitin. Aku lagi goreng takut gosong nih." Dan di sanalah dosa itu mulai punya panggungnya. Awalnya pijatan Desi biasa saja. Menekan pundak Aldi perlahan, Aldi memejamkan mata, menikmati. Namun entah disengaja atau tidak, jari-jari Desi beberapa kali menelusuri sampai tengkuk, lalu ke dada atas. Desi memijat lebih lambat, seperti menahan agar Aldi bisa merasakan setiap sentuhan. Bau parfum bunga Desi yang samar tercampur minyak kayu putih menambah debar Aldi. Aldi membuka mata menoleh ke samping. Wajah Desi sangat dekat. Tanpa sadar Aldi menelan ludah. Desi tersenyum tipis. Matanya menatap dalam. Aldi buru-buru menoleh ke depan lagi. Dadanya berdegup tidak karuan. Ini nggak bener. Tapi cuma mijit kok. Nggak mungkin Desi macam-macam. Aldi membatin, mencoba meyakinkan diri. Tapi justru sejak saat itu kedekatan fisik mereka makin sering terjadi. Esok-esoknya, Desi makin berani. Jika Aldi duduk menonton TV, Desi akan ikut duduk sangat dekat, kadang sampai paha mereka saling menempel. Ketika Aldi hendak berdiri, Desi pura-pura berpegangan ke lengannya agar tak jatuh. Bahkan suatu sore saat Rina tidur siang bersama anaknya, Desi datang ke ruang tamu hanya mengenakan hot pants longgar dan tank top tipis. Aldi langsung memalingkan wajah. "Mas Aldi mau es kopi? Desi buatin ya," katanya sambil membungkuk. Aldi mau tak mau melihat belahan dada Desi yang terlalu jelas. Kali ini Aldi benar-benar salah tingkah, pipinya panas, nafasnya lebih cepat. "Ih mas, mukanya merah gitu, lucu," goda Desi sambil menepuk pipi Aldi pelan. Aldi hanya tertawa hambar. Tapi dalam hati, dia merasakan sesuatu yang tak bisa lagi diabaikan, rasa tertarik yang salah. Seminggu kemudian, Rina harus menginap di rumah orang tuanya karena ibunya sakit. Malam itu sebenarnya Aldi berniat hidup cepat, ingin menghindari Desi. Namun Desi tiba-tiba muncul di depan pintu kamar Aldi, membawa teh hangat. "Mas, minum dulu, biar nggak masuk angin," katanya lembut sambil duduk di pinggir ranjang Aldi. Suasana sunyi, hanya terdengar suara kipas angin berdecit. Aldi menatap Desi yang kini duduk terlalu dekat. Tangan Desi memijat pelan paha Aldi, pura-pura membetulkan letak sarungnya. Detik berikutnya, Desi menunduk, mencium pipi Aldi dengan cepat lalu menatapnya dengan mata yang penuh undangan. "Mas, Desi nggak bisa bohong. Desi suka mas dari dulu," bisiknya. Aldi harusnya menolak, mengusir Desi atau minimal menjauh. Tapi alih-alih menepis, Aldi justru memegang pinggang Desi,
menariknya mendekat, lalu mencium bibirnya dengan rakus. Dalam hitungan menit, mereka sudah terbaring berdua dalam gelap, menumpahkan nafsu yang selama ini ditekan. Itu pertama kalinya kami melanggar garis yang tak seharusnya. Sekali saja, lalu setelahnya terus berulang. Karena sekali mencicipi dosa, manusia cenderung ingin mengulang lagi. Besok paginya, saat Rina pulang, rumah seperti biasa. Aldi duduk di meja makan membaca koran. Desi di dapur membuat sarapan. Rina datang mengecup kening suaminya, memeluk Desi tanpa tahu sama sekali kalau dua orang paling ia cintai baru saja mengkhianatinya. Dan begitulah seterusnya. Hari-hari berlalu seperti biasa di mata orang luar. Aldi tetap berangkat kerja, Desi membantu menjaga anak, Rina melayani semua dengan tulus. Tapi di balik pintu-pintu rumah itu, dosa terus bersemi menjadi racun yang diam-diam memertikan cinta Rina. Orang bilang rumah adalah tempat paling aman di dunia. Tapi bagaimana kalau justru rumah sendiri yang jadi panggung pengkhianatan? Bagaimana kalau kasur tempatmu tidur setiap malam ternyata juga jadi saksi perselingkuhan paling keji? Tak ada yang lebih mengerikan dari rumah yang terlihat harmonis, tapi sebenarnya diam-diam busuk sampai ke pondasi. Dan bau busuk itu perlahan mulai merembes kemana-mana. Bagi tetangga, keluarga Aldi adalah keluarga teladan. Aldi pekerja keras, Rina istri yang baik hati dan aktif di pengajian komplek, Desi pun dikenal ramah, suka senyum pada siapa saja. Mereka sering terlihat berbelanja bertiga. Aldi mendorong troli, Rina memilih sayuran, Desi sibuk mencomot jajanan untuk keponakannya. Siapa sangka, saat Aldi menegur Desi agar tidak boros, Desi menjawab sambil meremas tangan Aldi cepat-cepat di belakang punggung Rina. Sebuah kode nakal yang hanya mereka berdua pahami. Di dalam rumah, dosa mereka semakin menjadi-jadi. Awalnya kami hanya berani saat Rina pergi arisan atau mengantar anak imunisasi. Tapi lama-lama kami seperti orang kesurupan. Setiap ada kesempatan, kami manfaatkan. Bahkan kadang hanya 5 menit, 10 menit, itu sudah cukup. Misalnya, suatu siang saat Rina tertidur bersama anaknya di kamar, Aldi dan Desi diam-diam ke dapur berpura-pura mengambil air minum. Di sanalah Aldi meremas pinggul Desi, mencium lehernya. Desi menahan tawa cekikikan takut ketahuan. Dada mereka berdegup kencang, separuh takut, separuh menikmati sensasi terlarang itu. Sore hari paling berbahaya. Setelah Aldi pulang kerja, Rina biasanya sibuk memandikan anak atau mencuci baju. Aldi yang baru datang kadang langsung ditarik Desi masuk kamar Desi. "Mas, bentar aja, cepet kok," bisik Desi sambil membuka pintu. Di dalam kamar, hanya butuh 5 menit. Aldi melepaskan setelan kerjanya, Desi sudah menunggu dengan baju tidur tipis tanpa bra. Bau bedak bayi, parfum bunga bercampur keringat mereka. Mereka melakukannya cepat, penuh nafsu, lalu keluar kamar lagi seperti tak terjadi apa-apa. Kadang saat keluar kamar, Aldi langsung menghampiri Rina, mengecup pipi istrinya yang basah air cucian. Capek banget hari ini di toko," katanya pura-pura letih, padahal baru saja menuntaskan perselingkuhan di kamar sebelah. Agar semakin mulus, Desi mulai menjilat Rina lebih rajin. Dia sering membantu masak, mencuci piring, menyiapkan bekal Aldi. "Mbak, nanti sore Desi aja deh yang antar belanja. Mbak istirahat aja sama keponakan." Rina tentu senang, merasa adiknya pengertian. Padahal saat belanja ke minimarket berdua, Aldi dan Desi suka curi-curi waktu di parkiran. Pernah mereka bercumbu di mobil saat Rina menelpon menanyakan mau dibelikan apa. Aldi menjawab santai, sambil jarinya masih membelai paha Desi. "Oh iya sayang, nanti dibeliin teh kotak aja ya." Keduanya jadi sangat ahli dalam berdusta. Perselingkuhan ini sudah berjalan hampir setahun. Namun, namanya bangkai, lambat laun pasti tercium juga. Beberapa tetangga mulai membicarakan kedekatan Aldi dan Desi. "Kok ya Mas Aldi sering belanja sama Desi aja, si Rina mana? Aku pernah lihat Desi dicubit pinggangnya sama Mas Aldi pas antri bakso."
Tapi mereka tak tega menyampaikan pada Rina. Mereka hanya menggunjing di belakang, merasa urusan rumah tangga orang lain terlalu sensitif untuk dicampuri. Sementara itu, Aldi dan Desi tetap bermain api. Semakin berani, semakin mabuk dengan rasa tegang. Aldi juga semakin sering memberi uang saku lebih ke Desi. Kadang Desi dapat pulsa, kadang tas kecil, parfum. Semuanya makin mengikat Desi dalam jaring dosa yang kian dalam. Di sisi lain, Rina tetap merasa beruntung punya suami baik dan adik manis yang membantu. Dia sering menceritakan pada teman-temannya betapa bersyukurnya dia. Aku itu lega banget Desi mau bantu-bantu di rumah. Albi juga sabar banget ngadepin adikku. Malah kayak udah kakak sendiri. Rezeki banget ya punya suami begitu. Siapa sangka, kalimat-kalimat itu justru paling menyayat ketika semuanya terbongkar nanti. Karena ternyata, 2 orang paling dia percaya adalah 2 orang paling mengkhianati. Rumah tangga ini ibarat dinding yang mulai keropos dimakan rayap. Dari luar masih terlihat kokoh, tapi dalamnya sudah lapuk, hanya menunggu waktu untuk roboh. Dan saat roboh, tidak akan ada yang sanggup memperbaikinya lagi. Kamu bisa saja menyembunyikan bangkai, tapi lama-lama bau busuknya akan menuntun siapa saja untuk menemukannya. Dan saat itu tiba, semua yang kamu sembunyikan akan berhamburan keluar, lebih memalukan dari yang pernah kamu bayangkan. Pagi itu sama sekali tak ada firasat apapun. Rina bangun lebih awal, menyiapkan sarapan nasi goreng untuk Aldi. Desi seperti biasa membantu menyiapkan air minum. Aldi duduk di meja makan sambil membetulkan dasi kerja. Rina bahkan sempat mengecup pipi Aldi sambil berkata, "Mas, hati-hati ya, pulangnya jangan lupa beli minyak goreng." Desi tersenyum, menatap Aldi dengan tatapan yang hanya mereka berdua mengerti. Aldi mengangguk, meneguk kopi, lalu berangkat kerja. Siang harinya, Aldi pulang lebih cepat. Alasannya karena toko sepi hujan. Rina memutuskan mau belanja mingguan ke pasar tradisional agak jauh biar sekalian stok. "Des, jaga rumah ya. Mas Aldi kan pulang cepat, temenin Mas di rumah." Desi hanya mengangguk sambil pura-pura mengusap kepala anak Rina. Padahal dalam hatinya sudah membayangkan sesuatu yang sama sekali tak pantas. Begitu Rina berangkat, Desi langsung menutup pintu gerbang rapat-rapat. Aldi sudah menunggu di ruang tamu. Mereka saling pandang, menahan senyum licik. Tanpa banyak kata, Aldi menarik pinggang Desi ke pelukannya. Mereka berciuman panas di ruang tamu, lalu buru-buru masuk ke kamar Aldi dan Rina. "Mas, kok di kamar Mbak Rina?" bisik Desi setengah geli setengah takut. "Biar tambah deg-degan, lagian ranjangnya empuk." Aldi balas membisik di telinganya. Desi hanya tertawa kecil. Lalu dalam hitungan menit, mereka sudah tenggelam dalam kenikmatan dosa di atas kasur yang seharusnya sakral milik Aldi dan Rina. Bau parfum Rina masih tercium samar di bantal, tapi itu tak menghentikan mereka sama sekali. Sementara itu di pasar, Rina tiba-tiba menepuk dahinya sendiri. "Aduh, dompetku ketinggalan di rumah." Ia terpaksa pulang naik ojek lagi. Pikirannya hanya takut merepotkan pedagang nanti kalau mau bayar. Tidak ada secuil pun prasangka buruk. Sampai rumah, gerbang masih terkunci. Ia heran karena biasanya Desi duduk di teras bermain HP. Rina membuka pintu rumah dengan kunci cadangan yang selalu ia bawa. Rumah sepi. Tak ada suara TV. Tak ada suara anak. "Des? Mas?" panggilnya. Tak ada jawaban. Lalu ia melihat pintu kamarnya sendiri terkunci rapat dari dalam. Hatinya mulai merasa aneh. "Des? Mas Aldi? Kok ngunci? Ngapain sih?" Tak ada jawaban. Ia menekan gagang pintu, menggedor. Dari dalam terdengar suara berisik, seperti orang panik. Rina makin curiga. Dadanya tiba-tiba sesak, tangannya gemetar. Rina makin keras menggedor pintu. "Mas, buka pintu sekarang. Kalau enggak aku dobrak." Tiba-tiba terdengar suara Aldi setengah berteriak panik. "Iya bentar, ini Mas lagi jatuhin barang." Suara Desi juga terdengar. "Iya Mbak, sabar dulu." Terdengar gugup. Tapi karena terlalu lama, Rina tak bisa menahan diri lagi.
Ia menendang pintu berulang kali sampai engselnya lepas sebelah. Dengan satu hentakan terakhir, pintu terbuka setengah paksa. Dan di sanalah dunia Rina runtuh seketika. Di atas ranjang, Aldi dan Desi sama-sama telanjang. Hanya menutupi bagian bawah dengan selimut. Wajah mereka pucat, tubuh mereka berkeringat. Bukan hanya karena takut, tapi karena aktivitas mereka beberapa detik lalu. Rina berdiri terpaku. Napasnya tercekak. Tenggorokannya kering. Ya Allah, apa ini? Teriak Rina sekeras-kerasnya hingga suaranya pecah. Rina menangis histeris, meronta, menarik lengan Aldi hingga selimut terlepas sebagian memperlihatkan tubuh Desi yang hanya bisa menangis sambil menutupi dada dengan tangan. Kamu, Mas, sama Desi, adikku sendiri. Ya Allah, ini mimpi kan? Aldi mencoba bangun, menahan tangan Rina. Sayang, bukan kayak gitu. Bukan kayak gitu apa? Kalian telanjang di atas ranjang kita, Mas. Keributan ini terdengar sampai luar. Tetangga mulai berdatangan. Mengintip lewat jendela, ada yang berbisik menahan kaget. Seorang ibu tetangga akhirnya masuk menahan Rina yang hampir saja mencakar wajah Desi. Sabar Bu, sabar, astagfirullah. Sementara Aldi hanya terduduk di pinggir ranjang. Menutup wajahnya, Desi menangis meremas spray. Didesak, Rina menampar Aldi, menampar Desi. Berapa lama kalian begini, hah? Baru seminggu, baru sebulan. Aldi hanya diam menunduk. Desi menjerit. Mbak, maafin Desi. Ini udah lama, udah setahun lebih. Setahun? Rina menjerit keras hingga suaranya hilang. Tubuhnya lemas, jatuh terduduk di lantai. Menangis menahan sesak yang menindih dadanya. Tetangga yang awalnya menahan untuk tidak ikut campur kini ikut memaki Aldi dan Desi. Pantes aja kalian sering berdua ke pasar. Hancur ini rumah. Astagfirullah. Hari itu juga, Rina memanggil orang tua mereka. Desi dibawa pulang ke kampung dalam keadaan menangis meraung-raung, dipeluk ibunya yang menanggung malu sedalam-dalamnya. Aldi pergi entah kemana, tak berani lagi menatap Rina. Rumah itu menjadi sunyi. Dari rumah yang dulu penuh dengan canda anak kecil, suara tawa Desi, suara Aldi memanggil Rina, kini hanya terdengar suara jam dinding berdetak. Dan setiap Rina menatap ranjang itu, bayangan pengkhianatan Aldi dan Desi muncul lagi. Inilah harga yang dibayar untuk sebuah pengkhianatan. Bukan hanya merusak hubungan suami istri, tapi menghancurkan darah daging sendiri. Dan yang paling menakutkan, semua ini dimulai dari perhatian kecil yang tak dijaga. Orang bilang waktu akan menyembuhkan semua luka, tapi siapa sangka ada luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Ia hanya menunggu untuk berdarah lagi setiap kali teringat. Sudah hampir 3 bulan sejak pengkhianatan itu terbongkar. Rumah kecil Rina kini sunyi senyap. Dulu setiap pagi terdengar suara Desi menjerit memanggil keponakannya, suara Aldi bercanda meminta dibikinkan kopi. Sekarang hanya ada suara pintu berderit dan anak Rina menangis mencari ayahnya. Kasur di kamar utama sudah diganti Rina. Spray, bantal, guling, semua dibuang ke bak sampah komplek. Aku nggak mau tidur lagi di atas kenangan najis itu, katanya pelan pada diri sendiri saat membuang bantal yang dulu jadi saksi dosa Aldi dan Desi. Rina kini mulai bekerja dari rumah lebih giat. Jualan online-nya berkembang. Dia juga ambil freelance desain kecil-kecilan. Tapi di balik layar, malam-malamnya penuh tangis. Kadang dia duduk sendiri di ruang tamu, memandangi dinding lalu menangis diam-diam agar anaknya tidak mendengar. Ada kalanya saat memandikan anak, si kecil tiba-tiba bertanya polos, "Bunda, ayah kemana? Kok udah lama nggak pulang?" Rina hanya bisa memeluk erat anaknya yang masih bau bedak sambil berbisik, "Ayah lagi kerja jauh, Nak." Bohong kecil itu lebih baik daripada membuat hati anak sekecil itu patah. Aldi setelah diusir benar-benar pergi dari komplek itu. Beberapa tetangga sempat melihatnya menginap di kontrakan pinggir kota, tapi dia jarang keluar rumah. Kabarnya dia kehilangan pekerjaan. Bosnya malu karena berita perselingkuhan Aldi viral di lingkup RT RW berkat obrolan tetangga yang menyebar seperti api membakar ilalang. Sahabat-sahabatnya menjauh. Bahkan grup WhatsApp pengajian bapak-bapak tempat Aldi biasa ikut kajian diam-diam mengeluarkan nomornya. Sekali orang mencap kamu pezina,
Selamanya kamu akan diingat sebagai pezina, dan itu lebih mematikan dari hukuman penjara manapun. Desi lebih tragis lagi. Ibunya menjemput Desi dalam keadaan berlinang air mata, menunduk dalam saat lewat gang komplek, karena semua orang menatap dengan pandangan jijik. Di kampung, Desi seperti terkurung di rumah, tak berani ke warung, tak berani ikut pengajian. Setiap kali terdengar orang ribut di luar, Desi langsung lari ke dalam kamar. Ia hidup dalam penjara ciptaan sendiri, penjara rasa malu. Bahkan ada kabar beberapa kali Desi mencoba mengiris pergelangan tangannya sendiri, tapi dicegah ibunya. Orang-orang bilang, dosa bisa diampuni Tuhan, tapi rasa malu, itu dihukum manusia setiap hari lewat tatapan, cibiran, gunjingan. Waktu berjalan tapi tak membawa pergi rasa sakit sepenuhnya. Rina mulai belajar memaafkan, bukan karena ia melupakan, tapi karena ia ingin hidupnya tidak terus dikendalikan oleh rasa benci. Setiap malam, dia sujud lama, menangis dalam doa. Ya Allah, kuatkan aku membesarkan anak ini sendiri. Jangan biarkan hatiku mengeras karena dendam. Biarkan luka ini jadi pengingat, agar aku lebih dekat padamu. Tapi tetap saja, ada hari-hari ketika dia terdiam menatap langit-langit kamarnya yang baru dicat putih, membayangkan Aldi dan Desi dulu berbaring di situ. Dadanya tiba-tiba sesak, air matanya menetes tanpa suara. Dari semua ini, Rina belajar satu hal. Jangan terlalu percaya pada siapapun, kecuali pada Tuhan. Bahkan orang terdekat bisa menusuk dari belakang. Jangan biarkan godaan sekecil apapun berlama-lama. Perselingkuhan tak terjadi tiba-tiba. Ia tumbuh dari canda yang salah tempat, tatapan terlalu lama, perhatian yang seharusnya tidak diberikan. Dan jangan pernah mengorbankan keluarga demi nafsu, karena saat keluarga hancur, tak ada apapun di dunia ini yang sanggup mengembalikannya utuh seperti dulu. Inilah harga sebuah pengkhianatan. Hati hancur, rumah tangga porak-poranda, anak tumbuh tanpa ayah, keluarga besar terpecah. Dan yang paling tragis, semuanya berawal hanya dari gurauan kecil, pijatan singkat, dan pandangan yang dibiarkan berlama-lama. Kini Rina tetap tinggal di rumah kecil itu, membesarkan anaknya dengan hati yang rapuh, tapi tekad yang kuat. Kadang ia tersenyum menatap langit pagi, mencoba percaya bahwa kebahagiaan suatu hari akan datang lagi, meski bukan bersama Aldi. Sementara Aldi dan Desi, tak peduli sejauh apa mereka melarikan diri, akan selalu dihantui rasa bersalah dan malu yang tak akan pernah hilang. Pesan moral yang dapat kita petik dari cerita ini yaitu, jangan pernah bermain-main dengan hati, apalagi hati orang yang kau sebut keluarga. Karena sekali kau hianati, tidak hanya cinta yang hancur, tapi juga martabat, harga diri, bahkan hidupmu sendiri. Ingatlah, perselingkuhan tidak pernah dimulai dari ranjang. Ia tumbuh dari candaan yang kau anggap sepele, dari perhatian kecil yang salah arah, dari tatapan mata yang terlalu lama. Dan ketika kau sadar, semua sudah terlambat. Keluargamu hancur, kepercayaan mati, dan rasa malu akan terus menghantuimu bahkan hingga ke liang kubur. Jangan terlalu percaya diri bahwa kau kuat melawan godaan. Karena iblis paling licik tak datang dengan tanduk dan bau busuk. Ia datang dengan senyum manis, tangan lembut, dan kata-kata kecil yang mengelus egomu. Dan saat kau lengah, seluruh hidupmu siap dibakarnya habis. Jaga keluargamu, jaga cintamu. Karena jika kau kehilangan itu, kelak kau hanya akan duduk sendirian, menatap sunyi, ditemani penyesalan yang tak akan pernah usai.